Tanti, ketemu lagi. Ya. Jangan bosan ngobrol sama saya ya, Bu. Gak bosan karena seru ya. Seru ya. Oke. Ibu, beberapa waktu lalu Ibu tuh udah cerita banyak tentang iuran auto debit. Ya. Kemudian ada remind ya, Ya. ketika waktunya pembayaran. Nah, Ibu, kita tuh pengen banget dijelasin sama Ibu ya terkait reminder pembayaran iuran BPJS tuh kayak apa sih, Bu? Apakah ada notice di SMS atau di WhatsApp atau bagaimana? Dan kalau misalnya nih kan kemarin kan kita ngobrolnya itu ada yang bukan bayar di bank atau di marketplace atau di minimarket gitu ya. Itu remindernya gimana, Bu? Ibu ininya gimana? Sistemnya BPJS gimana? Kita pengen tahu nih. Silakan, Bu. Iya. Jadi gini, di BPJS Kesehatan itu sebenarnya ketika kita menggunakan aplikasi mobile JKN, di situ sudah ada remindernya. Akan terlihat saat saya terlewat membayar bulan lalu, begitu saya buka bulan ini, bulan Mei, buka aplikasinya, ada kebaca iurannya berapa yang belum terbayar. Oh, notifnya. Ada Bu, notif ya? seperti itu. Dan selain notif seperti itu, di kami ada proses telecollecting namanya. Telecollecting itu kami mengingatkan peserta yang terlupa. Rata-rata itu peserta kami itu terlupa untuk membayar iurannya. Udah pindah bulan nggak ngeh. Bulannya udah pindah, iurannya belum kebayar. Jadi kami lakukan telecollecting. Ditelepon ke nomor pesertanya. Ada juga yang kami kirimkan by system WA dan SMS. Ada yang kami ingatkan melalui email. Tapi syaratnya adalah ketika teman-teman peserta kami ini mengganti nomor telepon, itu agak sulit. tolong ya, Bu, lapor ya? ke BPJS baik. Kesehatan. Karena kalau nggak lapor, kami BPJS Kesehatan akan mengingatkan di nomor yang lama. Karena nggak terlapor tadi. Betul. Ya. Nah, untuk lapor ini, Bu, nomor penggantian nomor, apakah bisa lewat aplikasi atau gimana caranya? Nomor handphone bisa dilakukan penggantian lewat aplikasi. Yang JKN itu ya, Bu? Iya, ya? mobile JKN, dan bisa juga WhatsApp ke BPJS Kesehatan dengan nomor yang lama tadi gitu ya? Dengan nomor yang baru nggak masalah. WhatsApp aja terbaca ya, Bu, ya? karena ada WhatsAppnya BPJS Kesehatan yang official. Tapi mencantumkan apa, Bu? Tinggal nomor menyampaikan peserta aja. nomor peserta aja, nanti bilang nomor handphone saya berubah menjadi ini. Jadi gitu. kayak report aja gitu. Betul, ya, Bu, bahwa nomor hanya. handphone saya sekian, jadi nanti segala informasinya dialihkan ke situ dialihkan gitu ke ya, Bu? nomor yang baru. Oke, baik Ibu. Tadi kan Ibu sudah bicara panjang lebar tentang reminder ini ya, Bu. Penting banget gak sih, Bu, untuk remindernya? Karena maaf nih, Bu, ada yang merasa, aduh ganggu, gengges gitu. Aduh gengges banget sini, gitu-gitu gimana, Bu? Iya. Bener sih, ada yang ngerasa Ya seperti kan? itu. Tapi dari 10 cuman 1 yang ngerasa terganggu. Oke, Karena baik. yang 9-nya itu selalu bilangnya, oh iya terima kasih udah diingatin. Karena efeknya adalah ini ya, ketika teman-teman peserta itu terlewat untuk membayar iuran, sebenarnya tidak ada satupun orang yang berharap sakit ya. Iya. Tidak ada satupun orang yang berharap sakit. Dan ketika mereka terlupakan, kelupa bayar iuran, lalu kami lakukan telecollecting, kita telepon pesertanya atau kita WA atau kita SMS dan email, mereka akhirnya ingat, oh ternyata saya belum bayar iuran, dan mereka membayar, terselamatkan nih dari posisi kartu yang tidak aktif, gitu ya, Bu, tidak ya? menunggak jadinya. Jadi kalau dia pakai ke rumah sakit sudah aman. Aman dalam artian dia asal ya rawat inap ya. Kalau rawat inap pasti akan kena denda kalau kemarin lupa bayarnya, dan itu dendanya gede. Ada biaya maksimal di 20 juta. Serius, Bu? Serius. Itu hitungannya gimana tuh, Jadi dendanya itu? Gini, contohnya ya, misalnya ada ibu hamil, melahirkan, Iya. sesar Iya. di rumah sakit, misalnya BPJS Kesehatan harus membayar atas persalinan ini di 10 juta misalnya. Tarifnya 10 juta, maka 10 juta dikali 5%, Baik. dikali berapa bulan ibunya menunggak. Kalau ibunya nunggaknya misalnya 9 bulan Oh, misalnya. 9 bulan selama hamil itu dia lupa untuk maka dikali 9 rupiahnya, itulah yang akan dibayarkan. Akan terlihat sangat besar iurannya, dan terutama untuk teman-teman peserta kami yang misalnya tiba-tiba harus operasi bypass. Iya tuh, Bu. Itu kan bayarnya Gede gede banget banget ya. tarifnya saja sudah besar sekali. Apakah akhirnya nanti dia membayar harus 5% dan misalnya dia lupa Dari bayarnya 2 total. bulan gitu ya.
tarif tarif iuran yang harus dibayarkan sesuai regulasi itu misalnya di 100 juta gitu misalnya. 100 juta dikali 5% dikali 2 bulan. Ya, itu gede banget. Oh, terus jangan, nggak akan dibayarkan sebesar itu karena tadi ada batas maksimal di 20 juta. Itu yang merit siapa, Bu? Baik negara bikin aturannya seperti itu karena memang balik lagi sehingga kami di BPJS Kesehatan itu dan peserta juga harus sadar bahwa jangan sampai terlewat membayar iuran. Baik, Ibu, kalau boleh saya bicara, boleh saya mengambil kesimpulan, BPJS ini hadir perwakilan dari negara untuk kebutuhan masyarakat terkait kesehatan, betul, gitu ya, Bu ya. Betul. Jadi kalau misalnya selama ini, ada pemerintah kemana nih? Nah ini loh, ini loh BPJS Kesehatan 3 raksa nih, gitu ya, Bu ya. Iya. Ada Bu Tanti di sini yang care banget sama kita semua, gitu ya, Bu. Bu, ini terkait tadi Ibu kita bicara panjang lebar tentang reminder auto debit. Ketika maaf misalnya harus terjadi masuk rumah sakit tiba-tiba, melahirkan tiba-tiba, atau operasi secara tiba-tiba. Yang jadi pertanyaan adalah, banyak menjadi pertanyaan di masyarakat, bener nggak sih, Bu, ini hoax atau fakta? Kalau misalnya maaf nih, Bu, harus operasi jantung atau operasi terkait kanker dan sebagainya, itu harus antri kalau pakai BPJS. Bener nggak sih, Bu, rumor di luar sana? Kalau bahasa antri bisa jadi memang akan antri karena kembali lagi seperti ini, kita membandingkan ya, dulu sebelum ada BPJS Kesehatan, orang-orang yang sakit, mohon maaf untuk peserta-peserta kami, kalau orang yang nggak punya uang, kalau harus bayar asuransi swasta itu kan besar sekali. Iya, iurannya juga besar. Iurannya gitu ya, juga Bu? besar. Tergantung dari paket yang diambil gitu tergantung paket yang diambil. Sehingga banyak warga kita, masyarakat Indonesia ini memilih, yaudah deh, tahan aja sakitnya. Tapi dengan adanya BPJS Kesehatan, negara hadir melalui BPJS Kesehatan, jadi orang yang walaupun tadi seperti tadi tuh ada teman-teman yang posisinya saya nggak punya nih uang banyak, tapi saya mau punya asuransi sosial, saya bayar deh yang kelas 3 35.000, ngeluarin 35.000 untuk 1 bulan, itu kan sangat-sangat terbantu ya. Sehingga orang yang mohon maaf kalangan menengah ke bawah akhirnya pede, saya sakit pun nggak masalah, saya punya asuransi BPJS Kesehatan. Sehingga orang-orang di rumah sakit banyaklah antriannya. Iya, Bu. Jadi itu akhirnya di luar sana kalau pakai BPJS pasti antri gitu, Bu. Statementnya kan seperti itu jadinya. Tapi balik lagi, antri ini memang ada jadwal, tapi antri ini tidak antri yang ketika misalnya saya dapat antrian kelima misalnya dari 50 orang, lalu ternyata orang yang di antrian ke-50 kondisinya lebih jelek daripada orang yang antrian biasanya, itu bisa naik ke atas. Oh, jadi nggak harus sesuai dengan antrian urutan kacang itu kan ya, Bu ya? Kan urut kacang ini tadi itu yang menentukan adalah dokter. Kan setiap proses sebelum akhirnya jadwal operasi atau harus apa yang tindakannya itu kan iya, teman-teman rumah sakit ini dalam hal ini tim medis ini kan tetap melakukan pengecekan terhadap pesertanya. Jadi dia tahu nih kondisinya ini nggak bagus nih, sudah harus dilakukan operasi secepatnya, atau itu akan naik antriannya. Nggak yang mentang-mentang saya nunggunya antrian ke-7, ya udah selesaiin dulu nih yang 1 sampai 6 baru boleh saya dilihat lagi dengan kondisi si pasien. Betul. Baik, Bu, kalau misalnya tadi itu terjadi ya, apakah dari pihak rumah sakit itu akan lapor dulu ke BPJS 3 Raksa? Enggak. Jadi dia bisa langsung minta persetujuan dari BPJS Kesehatan gitu ya? Oke. Karena kan kami di BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia, kita adalah posisinya membantu membayarkan iurannya. Jadi kami yang mengumpulkan iuran-iuran ini dan kemudian nanti akhirnya kami lakukan verifikasi. Verifikasinya berdasarkan apa? Ada regulasinya yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Baik. Untuk penyakit-penyakit ini dibayarnya berapa? Nah, kami melakukan verifikasi itu dan akhirnya membayarkan ke fasilitas kesehatan, mau ke rumah sakit ataupun ke puskesmas. Jadi alurnya seperti itu. Jadi dia tidak melihat harus lapor ke BPJS Kesehatan, kan dokter yang nanganin. Iya, jadi dokter yang menentukan. Selama dia indikasi medis pasti akan dijamin. Pokoknya yang penting kartu BPJS harus aktif gitu ya, Bu. Ya. Tadi makanya penting banget auto debit tadi untuk remind gitu ya, Bu ya. Dan kalau bisa ya jangan nunggak ya, Bu ya. Gitu loh. Karena itu kan sebenarnya udah dia terjangkau lah sama masyarakat dan itu Bu ada pilihan-pilihannya ternyata gitu ya, Bu ya. Dan tadi
Mbak, denda tadi itu ini kita ambil analogi ya. Hari ini tanggal 8. Saya kemarin April lupa bayar. Baru bayar sekarang di tanggal 5. Jadi saya bayar hari ini itu adalah iuran bulan April dan bulan Mei. Sudah otomatis untuk 2 bulan. Sejak hari ini kartu saya aktif sampai 45 hari ke depan, secara regulasi kalau saya masuk rawat inap, denda yang tadi saya ceritakan akan berlaku. Oh gitu. Iya. Baik. Jadi kalau teman-teman peserta saya suka bercanda gini, berarti Mbak Tanti kita jangan sakit ya di periode 45 hari ini. Boleh sakit. Dilarang sakit. Boleh sakit, silahkan sakit. Tapi gitu ya Bu. Dendanya nanti harus dibayar ya. Gitu. Oh. Jadi udah sakit denda. Iya, udah sakit, ditahan. Pas hari ke-45-nya udah nggak sanggup, ya tetap aja kan harus bayar denda juga. Baik Ibu Tanti, terima kasih. Nanti kita kembali ngobrol terkait BPJS Kesehatan dan bersama dengan Ibu Tanti dari BPJS Kesehatan 3 Rasa.